Oke, jumpa lagi di tutorial membuat aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access dan Visual Basic. Pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan form login. Jadi, jika pengguna ingin memakai aplikasi kita, maka si pengguna harus melakukan login terlebih dahulu, ya, dengan user dan password yang telah didaftarkan di tabel, sehingga aplikasi yang kita rancang sedikit lebih aman, ya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai proses pembuatan form untuk login. Di sini kita membuat form berdasarkan tabel user, ya. Ini dia tabel user, ya. Tetapi kita di sini akan mendesain secara manual untuk form loginnya. Oke, langkah pertama kita akan membuat sebuah form baru, ya. Kita ke menu create, kemudian kita pilih blank form. Kita di sini menggunakan form kosong. Ini dia blank form seperti ini, ya. Langsung kita save, ya, formnya. Kita beri nama formnya login. Oke. Nah, sudah masuk di sini dia, ya, login. Kemudian kita klik kanan formnya, kita pilih design view. Ini dia. Di sini kita akan ke menu desain, ya, desain, kemudian kita tampilkan property sheet-nya. Nah, di sini kita akan mendesain form seperti ini, ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, seperti ini, ya, hasilnya. Oke, ini dia. Kita akan membuat tampilan form seperti ini. Ada gambar, kemudian ada label dan combo box, ya, list menu dan password, dan 2 buah tombol. Oke, kita desain. Sebelum kita mendesain form ini, kita akan merubah sedikit pengaturan tentang form login ini, dimana kita di sini kita aktifkan, ya, selectionnya itu form, kemudian di all-nya kita langsung kita ubah propertiesnya. Di sini captionnya kita hasilnya seperti ini, ya, captionnya kita hilangkan, ya, kita hilangkan. Kemudian untuk pop-up-nya yes, ya, modalnya juga yes, pop-up yes, modal yes. Setelah itu untuk auto center-nya, ya, auto center no, kita ubah menjadi yes. Kemudian border style. Nah, di sini untuk border style kita akan mengganti dengan none. Kenapa? Karena kita ingin menampilkan formnya seperti ini, ya, tanpa kotak, ya. Tanpa kotak. Di sini kan tidak ada tanda close-nya, ya. Kita hilangkan. Jadi kita ubah di sini untuk border style-nya kita ganti menjadi none, ya, none. Record selector juga kita pilih no, dan navigation button juga kita hilangkan di sini. Ya, berbeda dengan form yang lain, ya. Itu navigation buttonnya kita aktifkan, di sini kita hilangkan, ya, tidak ada navigasi di sini. Jadi formnya kalau kita save hasilnya seperti ini, kosong seperti ini, ya. Kita klik kanan, kita design view. Kemudian untuk formnya di sini temanya kita warnanya purple, ya, warna purple. Kita samakan, ya, kita klik kanan di formnya, fill color kita pilih purple. Nah, ini dia tampilan seperti ini, ya. Kita save hasilnya seperti ini formnya, ya. Ini kalau mau dia jalan di tengah, kita harus menutup formnya, kemudian kita jalankan ulang login. Nah, sudah di tengah seperti ini, ya. Kita klik kanan, kita design view, kita edit, ya, formnya. Pertama kita akan memasukkan gambar di form. Di sini di menu desain ada fasilitas insert image, ya. Di sini kita browse. Nah, dalam memasukkan image, ya, untuk form login ini ada baiknya kita menggunakan gambar dengan ekstensi PNG, ya, karena di sini mendukung transparansi. Jadi di sini kalau kita gambaran JPG ataupun JPEG, ya, di sini memang dia kelihatan putih, ya, tanpa background. Sebenarnya di sini background adalah putih, ya, kalau dia ekstensinya JPEG, ya. Jadi kalau dia backgroundnya putih, di sini otomatis terlihat kurang menarik, ya. Tetapi kalau dia ekstensinya PNG, di sini mendukung transparansi.
Ya, Anda bisa mendownload gambar-gambar ini di situs atau di mesin pencari Google ya. Tentu saja gambar-gambar yang tidak melanggar hak cipta ya sewaktu kita mengkopinya. Ya, jadi salah satu bisa dicari di iconfinder.com ya untuk gambar-gambar dan logo serta icon. Oke, di sini saya memasukkan image-nya administrator.png ya. Oke. Kita klik di form. Oke, hasilnya seperti ini, sudah masuk ya gambarnya. Ini gambarnya besar ya resolusinya, jadi ini bisa kita kecilkan. Ya, kita kecilkan. Oke. Seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, formnya juga kita kecilkan. Oke, ini dia gambarnya. Kemudian kita masukkan label ya. Label untuk membuat seperti ini, masukkan nama pengguna dan kata kunci Anda. Ya. Di sini kita ke menu desain, kemudian kita ambil label. Ya, A besar, A kecil. Seperti ini. Kita klik di form. Kita ketikkan, masukkan. Atau di sini kita buat pilih masukkan username dan password Anda. Ya kurang lebih seperti inilah bahasanya. Ya, ini kita ubah fontnya Tahoma, ukurannya 10. Kemudian warna hurufnya putih ya, kita sesuaikan dengan tema. Oke, kita geser ke atas. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita jalankan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, masukkan username dan password Anda. Oke, ini kita kecilkan. Nah, kemudian untuk combo boxnya ya, combo box ini ya, username ya, kemudian password. Kita di sini akan menggunakan di menu desain, kita ambil yang namanya sebentar. Ini dia ya, combo box untuk username-nya. Ya, di menu desain kita ambil combo box. Kita klik di area form. Oke, jika muncul jendela seperti ini, combo box wizard ini, kita cancel ya. Kita cancel. Karena kita akan mengambil sendiri datanya, ya. Kita akan mengambil sendiri datanya. Oke, kita edit. Di sini kita edit untuk combo 2-nya, kita edit ya. Menjadi user name. Seperti ini ya, username. Oke, kita rapikan, kita blok. Kita klik kanan. Kita layout, kita stack ya, biar rapi ya. Klik kanan, layout, kita stack. Biar rapi. Oke, ini untuk fontnya kita ubah menjadi Tahoma 10 dan warna putih. Ya, rata kanan. Seperti ini username. Untuk unbound-nya ya, untuk unbound di sini namanya adalah combo 2. Ya, untuk unbound-nya namanya adalah combo 2 ya, unbound ini. Di sebelah kanan ini ya, kita klik combo 2, kita ganti di sini untuk nama objeknya. Kita ganti menjadi txt user misalkan. Ya, txt user. Enter. Txt user. Kemudian untuk datanya kita akan mengambil data dari tabel user ya, dari tabel user. Berarti di sini kita ke tab data ya, ke tab data, di kontrol di raw source-nya ya, di raw source-nya di sini ya, raw source. Ya, di raw source kita akan mengambil dari tabel user datanya ya, raw source-nya tabel user. Kemudian di all-nya
Kita buat di sini kolom count-nya 2 dan kolom weight-nya 0. Ya, enter. Save. Coba kita tes ya, kita jalankan formnya, maka hasilnya seperti ini. Nah, sudah masuk ya admin dan marudamanya. Kita hanya tinggal memasukkan password. Ya, kita desain ulang. Oke, ini sudah selesai untuk unbound-nya, untuk username ya. Namanya adalah txt user, datanya raw source-nya table user, dan bagian all kolom count-nya 2, kolom weight-nya 0. Ya. Sekarang kita tinggal memasukkan text field ya, atau text box password ya. Jadi caranya kita kembali ke menu desain, kita ambil di sini namanya text box ya, text box AB ya, shortcutnya di sini gambarnya AB. Kita klik text box, kita klik di area form. Oke, seperti ini ya. Biar rapi di sini kita blok ya untuk text box-nya, kita klik kanan. Layout kita stack. Oke, kita rapikan posisinya. Ini dia. Oops. Kemudian ini teksnya kita ganti menjadi password. Ya, ini kita rapikan. Oops, sorry. Kita rapikan ya. Fontnya kita ganti menjadi Tahoma 10. Kemudian untuk passwordnya di sini kita buat warna putih dan rata kanan. Oke, ini dia. Ya, seperti ini ya. Ini text field ya. Kemudian untuk text fieldnya ya, unbound ini, unbound yang kedua, di sini namanya masih name-nya text 6 ya. Kita ganti biar gampang ya. Tadi kan txt user. Sekarang kita ganti menjadi txt pass ya, txt pass biar gampang sewaktu kita mengetikkan script nanti. Enter. Oke. Di sini kita tidak mengambil raw source ya. Kita hanya di sini untuk unbound kedua ini kita input type-nya ya. Input max-nya kita ganti. Ini dia input max. Ya, input max kita browse. Untuk password kita gunakan password ya, input max-nya ya. Data loop-nya bintang seperti ini. Next, finish. Ya, jadi kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Marudama passwordnya apa gitu ya. Kini tampilannya seperti ini. Kita klik kanan, kita desain view lagi ya, belum selesai. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan tombol ya. Tombol login dan tombol tutup seperti ini. Login dan tutup. Ya, login dan tutup. Di sini kita menggunakan button ya di desain. Kita gunakan button. Kita kali ini akan membuat tombol login terlebih dahulu ya. Kita klik di area form. Oke, muncul seperti ini ya, command button wizard. Untuk tombol login kita tidak menggunakan command button wizard karena di sini tidak ada fasilitas untuk login ya. Di sini kita harus mengklik cancel ya, supaya menutup jendela command button wizard ya. Cancel. Oke, ini dia. Kemudian di sini kita rapikan tombolnya ya. Tombolnya kita rapikan. Nah, kita edit di sini tombolnya. Kita edit tombolnya. Di sini comment 10 ya, nama objeknya ya. Kita ganti menjadi nama objek untuk tombol login ini ya, kita ganti menjadi cmd login. cmd login. Kemudian captionnya kita ganti menjadi login seperti ini ya, login. Oke ya, seperti ini. Kita save. Ini dia, sudah selesai satu tombol ya. Untuk propertiesnya kita ubah sekalian untuk tombol tutupnya ya, tutup ini. Oke, kita ambil tombol kedua ya. Ambil button di menu desain, button. Kita klik di area form. Untuk button kita pilih kategorinya adalah application ya. Kemudian actionnya cuma satu di sini, yaitu quit application ya, untuk menutup aksesnya ya. Karena kita kan tombol tutup untuk cancel memakai aplikasi ya, untuk membatalkan pemakaian aplikasi. Jadi kategorinya application.
ya, application, actionnya quit application, next. Nah, teksnya di sini kita buat tutup, ya, tutup, next, cmd tutup misalkan namanya, finish. Oke, jadi ya tinggal kita atur posisinya, kita lebarkan. Nah, seperti ini ya. Ini dia. Oke, atau kita desain ulang ya. Tampilannya kita samakan dengan yang ini ya. Ini kita rapikan. Jadi dalam desain ini tergantung kreativitas kita ya. Kreativitas masing-masing. Oke, nih kita klik kanan, kita layout, kita remove layout supaya ini bisa kita besarkan. Oke, tombol loginnya di sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Ya. Setelah tombolnya selesai kita buat, ini kita blok ya dua tombolnya, kita langsung ubah propertiesnya sekaligus ya, dua tombol. Pertama kita akan merubah kursor on hover. Kita ubah menjadi hyperlink hand. Kemudian untuk bordernya ya, backcolor ya. Backcolor kita di sini gunakan purple. Ya, purple seperti ini, tetapi untuk border colornya kita gunakan warna putih. Jadi tetap kelihatan nanti ya tombolnya. Oke, kita save, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Kelihatan seperti ini. Nah, setelah itu kita edit lagi untuk pengaturan yang lain ya, pengaturan yang lain untuk jenis huruf mungkin ya, atau for color. Oke, kita klik kanan, kita desain view ya. Kemudian ini sudah ya, back colornya sudah, border colornya putih, border weight-nya 1 px ya misalkan ya, border weight-nya 1 pt ya. Kemudian back colornya sudah purple, border colornya putih, hover color ya. Hover color ini adalah efek kalau kita arahkan mouse ke tombol, kita ubah warnanya menjadi misalkan berwarna, kalau di sini warnanya warna biru ya. Kita pilih misalkan biru. Oke, kemudian untuk for colornya warna hurufnya putih, hover colornya sudah, hover for color juga putih, tetap putih ya. Tinggal fontnya di sini. Ini pengaturan sama ya seperti materi sebelumnya, hanya sedikit perubahan ya. Untuk backgroundnya, untuk backgroundnya di sini kita purple ya, sama semua ya pengaturannya dengan form yang lainnya. Save, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya seperti ini ya. Ini loginnya belum ada ya, belum ada efek. Ini dia tampilan kita, tampilan form kita ya, sama seperti ini ya. Oke, ini dia tampilan seperti ini. Ini kalau posisinya belum pas, ini bisa kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan untuk posisinya ya. Misalkan tombolnya kita buat di sini, ini di sini ya, boleh. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Oke, ini kurang rapi. Oke, cukup ya seperti ini ya. Ini kalau kita klik tombol login, ini belum ada efeknya ya, belum ada efeknya. Save. Tapi kalau kita klik tombol tutup sudah ada efeknya. Efeknya yaitu untuk menutup aksesnya seperti ini ya. Oke, ini kan juga tutup ya. Jadi untuk tombol tutupnya sudah berfungsi. Ini aplikasi penjualannya. Ini ya, tombol login. Ini tombol tutup sudah berfungsi untuk menutup aksesnya. Tutup. Nah, seperti itu. Untuk loginnya belum berfungsi karena kita belum ada scriptnya di sini ya, belum ada scriptnya. Ini dia login.
ya, belum ada scriptnya. Oke, ini kita rapikan ya, belum begitu rapi ini tampilannya. Oke, kita tambahkan label ya. Di sini kita tambah label. Oke, seperti ini ya. Oke, selesai untuk desainnya. Kita tinggal di sini membuat logika login ya. Logika login ini belum ada. Kita desain ya, formnya kita klik kanan, kita desain view. Kemudian kita aktifkan tombol login ya, kita aktifkan tombol login. Oke, setelah tombol login kita aktifkan, kemudian kita ke bagian ini ya, tombol login sudah aktif, kita ke bagian event. Di sini kita akan masuk ke bagian on click. Ya, on click. Kita pilih di sini tombol buildernya. Ya, untuk on clicknya di sini kita akan menggunakan yang namanya kode builder, sama seperti tombol hapus ya. Oke. Nah, maka kita akan masuk ke jendela Visual Basic. Ya, Visual Basic di sini ada privat sub cmd login klik ya. Jadi cmd login ini nama objeknya kalau diklik. Oke, kita coding ya. Kita coding terlebih dahulu. Oke, then oke, kemudian untuk ini logika untuk ini ya, text user ya. Jadi kalau text user ini ya belum dipilih, maka muncul pesan username-nya harus dipilih. Kemudian untuk passwordnya ini kita copy ya, kita paste di sini. Kita ganti, ini bukan text user tapi text pass ya. Ini juga text pass. Ya, jadi kalau text passnya kosong ya, then message box ini kita ganti pesannya password Anda juga harus diisi seperti ini ya. Ini sama, tidak masalah. Kemudian text pass set focus ya, sama kodenya, tinggal kopas ya.
Kemudian ini logika kalau passwordnya benar ya. If me.txt ya, txt pass dot value nih, dot value ya, itu sama dengan kita ambil data menggunakan fasilitas delookup ya, delookup ya, delookup. Kemudian kita ambil di sini user password ya, kita ambil user password. Oke, betul ya, user password ya untuk field pertama ya, user password. Oke, sudah user password. Oke, sudah benar ya, user password, delookup user password itu fieldnya. Kemudian tutup ya. Kemudian domain stringnya itu kita ambil tabelnya ya, tabelnya tabel user ya, koma, kriterianya adalah ya, kriterianya adalah kita masukkan di sini user ID ya, user ID sama dengan di sini ya, sama dengan ya, user ID sama dengan, kemudian dan me.txt user dot value dot value seperti ini ya. Maka my user ya, my user ID sama dengan me.txt user.value. Baru sini kita munculkan pesannya maxxbox ya, maxxbox login Anda berhasil ya, login Anda berhasil, koma ya, kita di sini buatnya VB-nya VB information ya. Kemudian title-nya login sukses. Seperti ini ya, login sukses. Oke, kemudian kita tambahkan sini perintahnya. Oke, ini kita rapikan. Ya. Kita beri perintah do cmd ya, do cmd. Kita tutup form ya, form login ya, close. Kemudian egg form. Oke, nama formnya adalah login ya, jadi kita tutup ya, do cmd close egg form, tutup form yang sedang aktif, nama formnya adalah login ya. Jadi kalau username-nya benar, passwordnya benar, oke, maka muncul pesan ya, login Anda berhasil. Kemudian maka form loginnya akan tertutup ya, baru user bisa menggunakan aplikasi. Oke, save no ya, seperti ini ya. Di sini tinggal else-nya, else maxxbox ya, maxxbox password yang Anda masukkan salah, harap masukkan password yang benar ya, yang benar, seperti ini. Kemudian komanya kita buat di sini VB-nya VB critical ya, pesan error. Kemudian title-nya login gagal. Nah, seperti ini, login gagal. Kemudian me.txt pass.set focus, and if, baru end sub ya, selesai. Kita save ya, kita save. Ini dia scriptnya seperti ini ya. Pertama kita mengecek dulu ya, apakah txt usernya kosong ya.
kosong seperti ini dalam tanda petik ganda. Kalau ya berarti muncul pesan, pilih dulu username-nya. Ya, VB OK only, ini tombolnya oke ya. Kemudian kalau passwordnya belum dipilih, belum diisi juga muncul ya, password Anda juga harus diisi. Tetapi kalau benar, nanti dia akan melihat di sini sudah diisi semua. Ya, sudah diisi semua. Dan kalau dilihat passwordnya itu value-nya itu sama dengan, dilihat ya di lookup di tabel user ya, user password itu dengan sesuai untuk user ID-nya ya, kriterianya itu sama dengan txt user, maka muncul pesan nanti login Anda berhasil ya, login sukses. Kalau tidak, maka usernya akan muncul pesan di form loginnya, yaitu passwordnya salah seperti ini ya. Kita save, kita tutup ya, kita tutup. Nah, ini kita save juga aksesnya, kita jalankan formnya, kita tes ya. Di sini misalkan login, nah, muncul di sini pemberitahuan, perhatian title-nya, pilih username Anda terlebih dahulu. Oke, kita pilih username-nya misalkan Marudama, passwordnya kosong, kita login. Password Anda harus diisi juga karena ini masih kosong ya. Kita masukkan password yang salah misalkan ya, login, muncul kritikal, password yang Anda masukkan salah, harap masukkan password yang benar. Oke. Nah, seperti itu ya untuk logikanya ya. Oke, untuk logikanya sudah berhasil. Kita tes untuk masuk ke sistem ya. Username-nya Marudama, passwordnya Marudama. Login. Oke, berhasil lah. Login sukses, login Anda berhasil. Oke. Nah, maka tertutup formnya. Ya, baru kita bisa menggunakan aplikasi nanti. Ya, ini dia scriptnya ya. Jadi logikanya sederhana nih. Logika sangat sederhana sekali. Ini bloknya blok IVA untuk user yang belum dipilih ya, yang kosong, muncul pesan. Ini untuk password yang kosong, muncul pesan. Ini kalau dia passwordnya benar, ini kalau passwordnya salah ya. Berhasil. Oke, sekian dulu ya untuk proses pembuatan form login ya, dan script Visual Basic-nya untuk form login ini ya. Jadi langkah-langkah sederhana sekali. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya untuk proses pembuatan makro, serta nanti kita lanjut ke proses pembuatan ribbon ya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.